Ya, terima kasih Mas Eko atas paparannya. Jadi Bapak Ibu silahkan daftar di link ya atau melalui pengurus di wilayah masing-masing ya. Atau tadi lewat link. Eh, ini keren ya. Karena nggak tanggung-tanggung, pulau disewa untuk Silatas ya. Tepuk tangan untuk Lampung ya. Alhamdulillah. Oke, tidak berpanjang kalam. Alhamdulillah Pak Happy sudah bersama-sama kita semua di forum Zoom ini. Mari kita sama-sama dengarkan ya pengajian bisnis sesuai tema yang tadi kita sudah share. Menjelang kita akan sama-sama silatnas di Lampung nanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Happy, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah sudah hampir 300 yang hadir di acara malam ini. Monggo Pak Happy. Baik, silakan. Baik, terima kasih Mas Ihsan dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya, yang mengurusi kehidupan kita, yang memenuhi semua doa-doa kita, yang terus mengurus kita, meskipun kita menjadi bagian yang sangat kecil di antara bertriliun-triliun makhluk yang diciptakannya. Karena demikian sayangnya Allah dengan kita terus diurusi setiap hari. Hingga hari ini, malam hari ini kita dikumpulkannya pada satu malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih panitia, juga pengurus-pengurus IBF yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya sampai tadi sore masih tanya, ini acara apa temanya? Ya, karena saya dikasih apa namanya kabar itu mendadak ya, gitu. Tetapi senang sekali bisa berkumpul di sini kita dalam acara Road to Silatnas. Ya, Silatnas yang akan kita selenggarakan di Lampung. Kalau nggak salah tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus ya, Mas Ihsan. 11, 12, 13 Pak. 11. Oh, 11 ya. 11 sampai 13 Pak Happy. 11 sampai 13. Iya. Ya. Memang acara Silatnas ini di Lampung ini menjadi sangat istimewa ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang terakhir. Kenapa? Karena IIBF sendiri itu melakukan strengthening, gitu, melakukan penguatan keorganisasian, penguatan program-program, dan penguatan jaringan. Terutama untuk apa? Agar IIBF bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam kemajuan bangsa, dalam mengantarkan kader-kadernya menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Ya. Maka kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, IBF mulai hadir di daerah-daerah
seperti dulu awal IIBF dibangun, ya, saya turun, ya, ke Surabaya, ke Semarang. Nah, saya melihat peristiwa itu kembali terjadi, kembali terlihat dalam kekuatan yang berbeda tentunya, ya. Karena kalau dulu saya sendirian ngajar, sekarang udah banyak kader-kader yang hebat-hebat. Ya. Suara saya bisa diterima dengan baik ya? Sangat jelas, Pak. Baik, Pak. Jelas ya, soalnya video putus-putus video saya. Aman. Nanti di info aja kalau ada yang kurang Baik. lancar ya. Jadi dan itu dimulai dari Lampung, ya. Jadi Lampung mengadakan event berhasil luar biasa. Ya, saya apresiasi sekali apa yang dilakukan Lampung, ya, di bawah bimbingan Bu Dharma dari kaderisasi, ya. Dan maka disitulah saya menunjuk Lampung untuk melakukan Silatnas yang sangat istimewa ini. Kemudian di Lampung banyak sekali saya menjumpai kader-kader yang luar biasa, ya, yang bercerita tentang bagaimana perjalanannya bersama IBF. Ya, kalau di Lampung ini banyak sebetulnya kader-kader senior kita. Nah, di dalam perjalanan berapa tahun, ya, kalau saya di IBF itu aktif itu mungkin itu 3 tahun, nggak sampai 3 tahun lah, 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu ya dulu 2 tahun pertama itu yang sering turun ke lapangan gitu. Memang luar biasa sekali gitu. Kemudian 2009 ya, 2010, kemudian 2011-nya kita masuk di Gerakan Beli Indonesia kan gitu. Jadi mulai intensitas program-program yang saya lakukan di daerah itu mulai berkurang sebenarnya. Nah, itu sedemikian lama gitu kita cari format, ya, dengan workshop nasional yang karena saya tidak memungkinkan ke daerah-daerah seperti dulu, ya, workshop nasional. Ini kita kembalikan lagi, itu baru terjadi ketika Lampung itu yang pertama kali. Kemudian disusul dengan Kebumen, ya, disusul dengan Kebumen yang juga luar biasa. Kemudian yang terakhir itu di Bojonegoro, juga luar biasa. Nah, inilah babak baru manajemen organisasi IBF yang insya Allah nanti akan ada benang merahnya dengan Silatnas yang akan kita selenggarakan di Lampung. Nah, dalam perjalanan 3 kali gitu ya, saya menjumpai banyak sekali peristiwa-peristiwa dan testimoni yang bahkan mencengangkan saya sendiri gitu, di mana terjadi banyak sekali kebangkitan kader-kader kita, banyak sekali, ya. Contohnya, ya. Jadi kalau kita bicara kebangkitan itu ada yang dari baik menjadi lebih baik, ada yang dari biasa menjadi luar biasa, ada yang dari porak-poranda luar biasa menjadi hebat luar biasa. Itu yang saya jumpai di daerah-daerah. Dan ternyata Happy Trenggono itu turun ke lapangan, ya. Apa yang diajarkan oleh IBF itu terus bergulir. Itu yang menjadikan saya sangat terharu dan memiliki harapan yang besar, memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap pergerakan yang dilakukan oleh IBF. Nah, pengalaman seperti pengalaman di Bojonegoro yang terakhir, ya, gitu, di mana
Bojonegoro ini antik gitu, karena dulu waktu awal-awal juga ada kisah ya, ada Mbak Hidayah di sana yang dia menemukan IBF itu kan dari internet, gitu. Kemudian beliau itu datang pada saat-saat apa namanya IBF itu baru. Jadi kita mengadakan Alkobah itu di rumah saya yang saya bikin tempat untuk mandi darurat dan sebagainya. Wah, itu seru luar biasa, ya. Gitu, dan ngangenin juga sebetulnya gitu ya. Kalau nanti kapan-kapan mau di rumah lagi boleh juga itu ya. Gitu. Nah, Dokter Rudi sempat ya, Dok, di rumah ya, Akobah ya dulu ya. Sempat menjadi pasien di rumah enggak, Dokter dulu? Nah, itu Mbak Hidayah ya, dan kebangkitannya luar biasa. Gitu. Ada ketika kemarin yang membuat saya banyak merenung ya, gitu di Bojonegoro itu ada kader ya dulu oke, gitu ya dengan segala kesulitannya. Hari ini itu bercerita luar biasa, bahkan IBF memberikan andil saya yakin yang sangat cukup signifikan ya bagi perkembangan bukan hanya bisnisnya, karena kalau bisnis itu hanya dampak saja sebetulnya, Pak, dampak yang bisa diukur, tetapi sebetulnya pembangunan dirinya, pembangunan keluarganya. Saya diundang ke rumahnya, ya bagaimana melihat keluarga yang luar biasa menurut saya, dan di kampungnya itu beliau wah ya menjadi orang yang mungkin sukses ideal itu ya begitu ya di kampungnya sendiri itu ya kan. Wah, orang itu dulu melihat kecilnya bagaimana waktu kecilnya, waktu anak-anaknya kayak apa gitu kan. Gitu, kemudian tumbuh dengan segala kesusahan gitu, dan bertumbuh bersama IBF sekarang menjadi luar biasa. Dan menurut saya kalau di Bojonegoro Caleg salah satu orang terkaya itu kader IBF hari ini di sana. Ya, dan terharu buat saya gitu karena kalimatnya itu pengen nyopirin Pak Epi ya, pengen nyopirin Pak Epi kalau datang gitu pakai mobil yang mewah ya. Wah, buat saya itu sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi saya ya, bagi saya gitu. Saya ke Tuban, sama juga. Jadi Bojonegoro itu sebelahnya Tuban, Kabupaten Tuban ya. Gitu. Di situ juga ada kader kita yang luar biasa. Gitu. Dulu waktu Akobah di Jakarta itu kakinya itu masih dibalut perban, nyetir sendiri sama anak-anaknya itu kalau linu sedikit nginjak rem bisa kemana-mana itu, atau nginjak gas gitu ya, kakinya lagi diperban gitu. Sama juga gitu, pengen punya mobil bagus dan nyopirin Pak Happy ya, dan kesampaian juga nih dua orang ini. Tapi sebetulnya bukan itu, tetapi ada sebuah kebangkitan ya. Jadi bukan sekedar sukses bisnis yang kita selalu ukur dengan sales gitu. Itu iya gitu. Tapi itu dampak saja gitu. Kalau hidup mereka, saya tetap yakin gitu bahwa manusia itu adalah tentang mentalitas. Manusia itu tentang karakter. Manusia itu tentang pengetahuan yang dimilikinya. Manusia itu tentang skill yang dikuasainya. Gitu. Jadi itu gitu, dan ternyata apa yang dilakukan oleh IBF itu mengantarkan mereka semua. Ya, jadi kalau tadi ada pedagang buah ya yang hebat itu gitu, yang saya doakan terus, kita doakan semoga diberi keistiqomahan gitu. Jangan terlalu banyak disanjung juga, bahaya. Ya, tapi saya ingin mendoakannya ya. Juga yang di Tuban, juga bagi Mbak Hidayah yang di. Nah, ada pertanyaan yang menarik gitu, karena seperti Mbak Hidayah ya. Mbak Hidayah itu bangkit itu praktis kita belum sempat bicara tentang bisnis.
praktis gitu. Karena ada masalah-masalah yang lebih fundamental. Nah, banyak pertanyaan. Terakhir banyak pertanyaan. Pak, di IIBF itu banyak sekali orang-orang yang bangkit. Banyak sekali. Luar biasa sekali. Tetapi ada di antara mereka itu belum sempat ngomongin bisnisnya udah bangkit. Nah, itu rahasianya apa? Nah, ini mungkin kalau ini menjadi pesan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kalimat bangkit ya. Kalau saya lebih senang menggunakan kalimat bangkit daripada sukses gitu. Karena sukses itu kalau Anda punya proyek ya, satu itu berhasil, Anda dibilang sukses. Gitu. Tapi Anda belum tentu sukses di proyek yang lain. Nah, bangkit itu adalah sebuah sukses yang sejati menurut saya. Karena bangkit itu bisa dari minus, dari porak-poranda menjadi hebat. Bangkit itu bisa dari biasa menjadi luar biasa. Dari luar biasa menjadi lebih luar biasa. Karena pencapaian manusia di hadapan Tuhannya itu nggak pernah berakhir. Maka Allah itu apa sebetulnya yang ditunggu? Ditunggu di antara kalian itu siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling hebat? Jadi nggak ada ukurannya, terus naik, ditunggu naik terus. Itu konteks bangkit. Gitu. Nah, dan apa yang menjadi pesan hari ini? Kenapa kok ada ya di IIBF tentu bicara tentang ilmu bisnis. Disinilah Indonesian Islamic Business Forum. Kita bicara tentang prinsip-prinsip dalam berbisnis, ya. Gitu. Tetapi tidak cukup. Gitu. Tidak cukup. Ilmu bisnis itu tidak cukup. Ilmu bisnis saja tidak akan mengantarkan kalian. Yang harus terjadi kebangkitan adalah di mana Anda semakin mampu menyamakan diri Anda dengan ayat. Kenapa? Kenapa seorang pengusaha seperti di Bojonegoro, ya sebutlah, saya ingin nyebut pengusaha apa namanya buah misalnya, dia menyamakan diri dengan ayat. Apa yang dia lakukan menuntut ilmu itu juga ayat. Apa yang dia lakukan dalam berbagi itu ayat. Bahkan kenapa seorang Hidayah itu bisa bangkit? Belum sempat membahas tentang bisnis. Karena Hidayah juga menyamakan diri dengan ayat. Nah, disinilah sebenarnya IIBF itu meyakini sebuah proses perubahan hidup. Sebuah proses di dalam membangun diri, membangun keluarga, baru membangun usaha, untuk bekal membangun agama dan bangsa. IIBF menempatkan keluarga itu sebelum usaha. Usaha kita nggak kemana-mana kalau keluarga kita nggak kemana-mana. Itu bagian dari bagaimana IIBF itu ingin merumuskan sebuah konsep kebangkitan. Maka kalau kita bicara positioning IIBF kan berbeda dengan katakanlah Kadin, dengan katakanlah HIPMI, dengan katakanlah banyak komunitas-komunitas organisasi yang lain. IIBF ingin membangun pengusaha yang bisa berbisnis sebagaimana layaknya pebisnis kelas dunia. Ya, artinya Anda nggak harus kelas dunia, tetapi kalau Anda mau kelas dunia, ya, IIBF akan mengantarkan dan berperilaku sebagaimana Muslim yang bertakwa. Jadi makanya karena kita ini Muslim, semua ajaran-ajaran di IIBF itu
dicari hujahnya. IIBF tidak menggunakan semua buku, kita menseleksi buku. Ya, makanya banyak konsep-konsep yang sangat populer nggak dipakai di IIBF. Contohnya buku The Secret. The Secret. The Secret itu buku yang luar biasa. Menurut saya itu buku yang bahkan Bill Gates pun baca, bahkan Warren Buffett pun baca. IIBF tidak menganjurkan dan tidak pakai. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hujah, tidak sesuai dengan ayat. Ya. Karena dia berbicara tentang alam. Dan di IIBF ini kan orangnya bermacam-macam. Ada yang ngajinya maju, bahkan banyak kiai di IIBF. Ya, banyak kiai yang menuntut ilmu di sini. Tapi ada juga yang sholat pun enggak gitu. Ya, alhamdulillah ada juga saya menemukan banyak gitu pengusaha-pengusaha yang di IIBF itu masuk IIBF jadi sholat gitu. Karena dia ngelihat teman-temannya pada sholat begitu. Dia takut sendiri. Oh iya, ternyata sholat itu mesti dijalanin. Nah, begitulah IIBF. Jadi IIBF ingin membawa kita semakin dekat dengan ayat. Makanya jadi konsep kebangkitan itu hanya terjadi kalau kita semakin dekat. Kalau kita semakin bisa menyamakan diri dengan ayat. Nah, itulah kunci yang dipakai oleh IIBF. Sehingga apa sih dalam membangun itu IIBF? Ilmu udah kita rumuskan semua, bahkan yang tidak dibicarakan di luar ya. Di IIBF itu adanya ilmu yang sifatnya itu fundamental gitu. Yang prinsip-prinsip. Contoh business mastery, kita bicara tentang target market, kita bicara tentang positioning, kita berbicara tentang value, proposition, differentiation dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu prinsip ya. Gitu, kita bicara tentang finansial literasi, kita bicara semua gitu, kita bicara. Gitu. Tetapi IIBF menempatkan juga aspek-aspek lain di dalam membantu para kadernya itu untuk bangkit, untuk meraih sukses yang sejati. Contohnya bagaimana IIBF menempatkan aspek keluarga. Nah ini kalau kita bicara bagaimana testimoni, ya teman-teman yang bangkit di IIBF hampir semuanya itu berubah rumahnya. Di rumah hubungannya makin harmonis, iya makin bisa melihat kecantikan istrinya itu makin bisa, ya setidak-tidaknya ada perubahan lah gitu. Kalau sempurna ya enggak lah gitu ya. Gitu. Enggak ada yang sempurna dan bukan tugas kita untuk menjadi manusia. Aspek keluarga, kemudian aspek persaudaraan, ya, aspek persaudaraan. Makanya ada LF, ya, bahkan kita ini memposisikan dirinya, gitu ya. Jadi menyebut dirinya itu the house of friends and the place of hope. Jadi IIBF itu bukan sarana untuk berkarir atau inilah tempat teman-teman gitu, dan bukan lembaga workshop gitu, walaupun banyak workshopnya gitu, tetapi bukan itu gitu. Tapi disinilah tempat berkumpulnya teman-teman gitu. Dan IIBF pun dengan sangat ketat gitu ya, mengatur disiplin dan hubungan antara guru dan murid gitu ya. Nah, di mana guru itu tidak meminta upah. Nah, dulu itu guru itu ya cuma saya. Tapi hari ini guru itu banyak banget di IIBF.
ada Foster, ada V-Coach, ada segala macam. Makanya kita rumuskan gitu. Kita rumuskan tersendiri gitu. Antara ini kultur yang ingin kita bangun agar makin lama itu kita makin bisa dekat gitu. Dekat dengan ayat. Kita bisa menyamakan diri dengan ayat. Dan saya meyakini bahwa kebangkitan di IBF tidak terlepas dari apa yang sehingga hari ini kita pertahankan. Ya, ini yang kita merumuskan 8 pilar keberkahan guru dan muridnya. Guru nomor 1, guru itu ikhlas tidak meminta upah. Ini nomor 1, ya, nomor 1. Ini kalau kita bicara ayatnya banyaknya minta ampun, banyaknya minta ampun. Surat Asy-Syad ya, ayat 86. Katakanlah, aku tidak minta upah sedikit pun atas dakwahku. Ini Al-Qur'an, Allah yang berbicara. Ini nabi. Bahkan hampir semua nabi. Hai kamu, aku tidak mau minta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidaklah kamu memikirkan. Surat Hud ayat 51 dan masih banyak surat yang lain ya. Termasuk surat Yasin ya, di mana Allah mengatakan itu ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran kepadamu, maka akan aku berikan petunjuk bagi kalian. Nah, ini ayat ini bagaimana IIBF ingin menyamakan diri dengan ayat. Jadi kalau banyak kebangkitan, banyak orang-orang yang hebat, ya, itu bukan karena pelajarannya. Gitu. Banyak orang yang di IBF, orang yang melihat di IBF yang di-copy itu cuma pelajarannya, gitu. Tetapi bagaimana perilakunya, bagaimana kulturnya, bagaimana keyakinannya itu yang nggak di-copy, yang nggak terjadi, gitu ya. Makanya bisnis pun bisa jadi aliran sesat gitu karena ada ayat yang dia sendiri abaikan gitu ya. Padahal yang dibawa syariah misalnya yang pernah terjadilah kita tulis ya. Nah, saya ingin bahas ini sedikit. Jadi pilar pertama ini pilar tentang tidak meminta upah. Ini dahsyatnya luar biasa. Dahsyat luar biasa. Di kampung saya, ini saya tinggal di Mampang ya. Saya tinggal di Mampang. Jadi dulu itu ada tukang sunat di sini. Tukang sunat itu luar biasa terkenal itu di Jakarta. Dan semua orang dari mana-mana itu ke sini. Semua orang ke sini. Disunat cepet gitu. Begitu disunat turun dari ranjang pakai celana. Besok itu udah main-main. Udah lompat-lompat anaknya. Hampir semua begitu. Gitu. Berapa menarif? Enggak ditarif sama sekali. Jadi bebas saja, berapa ngasih bebas saja, gitu ya. Kemudian itu berlangsung berpuluh tahun. Kemudian sang ayahnya ini wafat, digantikan oleh anaknya. Nah, begitu anaknya tetap itu masih hebat, gitu. Tapi karena yang namanya timnya juga anak-anak muda. Ya, dia mendapati, oh ternyata orang-orang yang ngasih amplop itu banyak yang kosong juga, gitu. Banyak tuh yang kosong. Nah, akhirnya timbul ide, wah ini kan nggak benar nih, kita kan capek juga jagain begini begitu, ya mestinya adalah gitu, nggak usah mahal-mahal tapi adalah, bebas lah, tapi ada minimum lah, pakailah dia minimum. Jadi mulai saat itu semua amplop itu dibuka gitu. Ada yang kosong, Bu, besok balik lagi gitu. Kita sekarang ada minimum gitu. Apa yang terjadi sejak saat itu ya, anak-anak yang disunat itu mulai ada nih berdarah, pendarahan, salah sunat, bahkan ada yang meninggal. Makin lama akhirnya tutuplah tempat itu dan sekarang tidak ada lagi. Nah, ini menjadi pembicaraan.
Apa rahasia di balik itu? Karena dia menurunkan kualitas diri mereka. Gitu. Jadi kalau saya bilang begini, apakah salah orang ngobatin itu atau mengajar itu minta upah? Enggak salah. Gitu. Tetapi ketika kita itu menurunkan kualitas kita, di situ jadi persoalan bagi kita. Tentu berbeda antara yang minta upah dengan tidak. Tentu berbeda, dan itu pilihan. Ya. Contoh beginilah. Ya, contoh begini. Kalau orang itu biasa di IBF itu sering menjumpai orang yang dulu itu sholat duha terus sholat duha. Habis itu terus dia nggak sholat duha. Susah semua itu persoalannya. Tapi orang yang nggak pernah sholat duha dari dulu baik-baik aja, gitu. Baik-baik aja. Nah, Allah itu nggak suka gitu. Kita turun kualitas itu nggak suka. Allah maunya tetap terus, gitu. Dan Allah ingin melihat kamu lebih baik lagi. Gitu. Nah ini tantangan. Dan IIBF telah memilih kita tidak mempersoalkan upah. Kenapa? Karena kita ingin menyamakan ayat. Kita ingin banyak orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka itulah yang kita pakai. Dan sampai hari ini, saya kalau ada orang gitu ya ngobatin gitu, nggak minta upah. Orang ngajar nggak minta upah. Saya percaya itu. Gitu. Ya setidaknya ayatnya jelas gitu bagi saya. Nah, itu yang ingin dibangun oleh IBF. Jadi tidak meminta upah itu bukan sekedar gaya-gayaan buat IBF. Guru-guru di IBF bukan hanya saya. Saya meminta kepada semuanya untuk tetap itu tidak mempersoalkan upah. Ini kualitasnya ini kalau di dalam Al-Qur'an ini kualitasnya nabi. Jadi kalau kualitas Nabi itu kan waduh berat semua. Tapi ini yang paling ringan bisa kita lakukan gitu loh. Iya kan? Gitu. Kalau mau ngikutin Nabi Ibrahim, wah sampai mau bagaimana tauhid beliau itu sampai mau dibakar aja ditolong sama Jibril aja nggak mau. Aku cuma butuh pertolongan dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kita berat gitu ya kan. Apalagi Nabi Yunus gitu kan. Apalagi Nabi Yusuf. Waduh lebih berat lagi itu. Ya. Nah, ini bisa gitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, kita meyakini bahwa ini menjadi pilar keberkahan. Kenapa? Pilar kebangkitan. Kenapa? Karena ayatnya jelas dan kita ingin menyamakan diri dengan ayat. Gitu. Nah, saya ingin mereview sedikit. Nah, yang kedua itu guru peduli dan penuh kasih sayang. Gitu. Jadi guru itu sayang sama muridnya. Gitu. Jadi kalau Anda nggak sayang, Anda susah melakukan hal-hal yang bahkan banyak guru itu ya. Guru itu ngajar itu karena sayang. Itu yang kita pingin. Bukan guru itu ngajar itu karena pingin kelihatan hebat. Guru yang pingin kelihatan hebat, ajarannya dibikin rumit. Guru yang pingin muridnya hebat, ajarannya dibikin sederhana, biar muridnya cepat pintar. Gitu. Nah, guru yang sayang itu guru yang bisa yang mendoakan baik gitu, bukan guru yang bersaing dengan muridnya, bukan guru yang kerjaannya itu bodohin muridnya. Gitu. Banyak kan guru yang bodohin muridnya. Itu IBF lahir karena itu. Gitu. Dulu ada orang, ini gimana? Orang cuma belajar begitu bayar 150 juta, sini ke saya, gitu tak gratisin saya bilang. Kamu tak ajarin begini. Itulah IIBF itu dulu lahir seperti itu. Nah, guru bijaksana tidak menghakimi, ya. Tidak menghakimi itu apa artinya? Tidak menghakimi itu artinya kalau melihat kesalahan murid atau kekurangan murid itu biasa aja, gitu. Ya begitulah perjalanan hidup.
wah di luaran ini terkenal di penipu, terkenal. Ya sudahlah di IBF gitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya di sini, berubah di sini. Gitu. Kita nggak usah menjudgment. Gitu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita itu penuh kasih sayang juga, gitu ya. Nah artinya kita bisa melihat, apalagi IBF ini kan tempatnya orang-orang yang dulu dikenalnya itu orang yang susah-susah itu ya ke sini. Ya udah tahu IBF itu tempatnya orang susah-susah biar hebat gitu. Kalau ada orang susah, orang susah itu kesalahannya makin banyak gitu. Kenapa? Karena bikin ini keliru, bikin itu keliru gitu. Dalam keadaan not in the position, orang kan susah banget gitu. Nah, itulah gitu. Makanya sudahlah di sini tuh jujur brutal kan di IBF, udah nggak usah pamer gitu. Itu budaya yang dibangun oleh IBF. Kalau Anda pamer, ada orang yang datang ke Anda, LF katakanlah, satu orang nggak jadi ngomong, padahal dia dalam keadaan itu perlu bantuan. Ya, makanya di IBF nggak usah lah pamer-pamer kita, ya kan? Gitu, ya kita ngalem orang hebat gitu, tapi jangan over gitu, karena akan ada yang jadi korban kanan kirinya. Ya teman-teman kita yang bahkan yang hebat pun merasa, wah aku ternyata kok begitu ya, kok saya jauh banget sama teman saya, ya, gitu. Itu kontraproduktif. IBF tempatnya para sahabat gitu ya, bukan tempat untuk berkompetisi, bukan tempat pamer. Nah, guru berpengharapan tinggi pada kehebatan muridnya. Ini nggak gampang, tapi bagi Anda yang foster, coach, ambasador, bahkan siapapun yang diminta untuk ngajar, ya, bahkan Anda yang baru di IBF, orang lain datang, ya Anda guru lah gitu. Satu, di IBF ingin Anda termasuk orang yang berpengharapan tinggi pada kehebatan muridnya. Ini nggak gampang. Ya, kalau kita itu ada sindrom competition, ya, ada perasaan, wah, saya sadari kok lebih hebat gitu. Itu nggak jadi itu. Nggak bisa jadi guru, itu berat gitu. Ya, dan saya mengalami sendiri gitu ketika saya ditinggalkan oleh guru saya, gitu, ya, gitu. Jadi kalau Anda berpengharapan tinggi pada kehebatan muridnya, Anda mendoakan muridnya justru hebat, insya Allah Allah juga perjalankan, gitu, hidup Anda itu. Nah, itu dari sisi guru, ya, satu sisi. Tapi muridnya bagaimana dong, gitu. Jadi jangan mentang-mentang guru tidak meminta upah, didiemin aja, biar keleleran sendiri, gitu ya. Itu saya jumpai juga, gitu. Ya, apa namanya? Kadang-kadang makanya ini kita tulis hari ini, ya. Jadi nomor 5, murid menjunjung tinggi adab. Ya kadang-kadang murid itu udah tahu juga yang diajarin, ya udah diem aja, ya. Diam aja, cari keberkahannya, ya, cari keberkahannya, ya hormatilah guru sebagai guru, gitu. Mungkin dia juga anak-anak kemarin, bisnisnya lebih kecil dari gua, gitu. Tapi bisa jadi Allah ingin memberikan hidayah lewat dia, gitu. Itulah konsep keberkahan, gitu. Jadi bukan konsep pinter-pinteran, gitu. Disitulah kita itu bisa mengantarkan banyak orang-orang yang hebat, gitu. Jadi murid yang nggak menjunjung tinggi adab itu murid yang nggak dapat keberkahan. Nggak mungkin orang nggak sopan semau-maunya dia, gitu. Kalau ngomong nyakitin gurunya, ya dikasih tahu itu apa yang kayak gitu, itu bacaan saya 55 tahun lalu. Ya nggak kemana-mana lah Anda, gitu. Ya, jadi jaga adab. Yang keenam, murid ikhlas menerima ilmu dan nasihat. Ya, orang udah ngasih nasihat. Gitu. Kalau kita nggak ikhlas, ya, jadi redo itu bagian dari ikhlas itu bagian dari redo. Muridnya sayang sama guru. Jadi kalau gurunya sayang, muridnya juga sayang juga. Tidak usah mencari-cari dan membicarakan kekurangan guru.
Kenapa? Kalau Anda cari itu pasti ketemu. Gitu. Dan kalau Anda ketemu kekurangan guru itu nggak ada gunanya juga bakat kalian. Ya. Jadi dulu awal-awal IBF, ya, awal-awal IBF itu ada orang, gitu beberapa orang senior lah, sekarang udah nggak di kita. Dan sekarang nggak kemana-mana juga, gitu. Dia survei rumah saya, gitu. Wah, ternyata rumah Pak Happy kecil, gitu. Yang pertama, saya bingung, gitu. Kenapa rumah saya dibilang kecil? Menurut saya gede, gitu. Ya ukuran dia kecil, rupanya rumahnya dia lebih gede kali, gitu ya. Yang kedua, kenapa dia survei rumah saya? Gitu. Kalau dia itu, saya bilang waktu itu, kalau ingin belajar dari orang yang rumahnya lebih gede, gitu ya, mungkin Haritano lebih gede, gitu, rumahnya dari saya. Nah, itu sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya, kalau nggak ikhlas nggak usah belajar. Gitu. Nah, ini di IBM lebih banyak lagi. Mungkin ada guru kalian yang lagi nggak punya rumah juga. Gitu. Tetapi bukan tidak mungkin hidayah itu lewat dia. Gitu. Ini namanya guru, ya. Jadi kita itu lagi pula kalau tentang rumah ya, gitu. Dia salah gitu, dia salah fokus gitu. Nah, saya juga salah fokus. Saya itu tinggal di rumah itu yang saya peroleh itu ketika saya kerja. Kenapa kok Pak Happy itu karena saya fokusnya itu tidak di rumah gitu. Saya fokusnya itu bukan di tanah-tanah 100 meter, 200 meter, 1000 meter pun saya nggak fokus di situ. Saya fokusnya di tanah-tanah 1000 meter itu paling kecil, 1000 hektar itu paling kecil. Ya, jadi ya ini buat biar kalian mantap juga nih Presiden IBF oke juga lah gitu ya. Ya. Jadi tanah yang terakhir saya dapat itu 3 bulan lalu. Itu luasnya itu 5 kali kota Jogja. Gitu. Itu yang saya miliki. Gitu ya. Jadi nggak usah cari rumahnya. Ya, cari lahan Pak Happy di mana. Gitu ya. Jadi di Palembang itu, gitu. Buat teman-teman Palembang sebentar lagi banyak ketemu sama saya lah, insya Allah. Ya, kita dapat lahan di sana 20.000 hektar. Nah, itu contohnya lah gitu. Tapi seandainya saya nggak punya begitu pun ya gitu. Kalau kalian ikhlas ya ikhlas saja. Kenapa sih gitu kan? Ngapain sih punya bicarain? Nah itulah. Nah ini tantangan ya. Karena di IBF sekarang banyak sekali guru-guru, banyak sekali. Gitu. IBF tidak mungkin Happy Trenggono. Ya, tapi percayalah gitu. Kalau Anda punya guru yang memiliki 4 kriteria di atas, ya, layak untuk Anda belajar dan Anda ikhlas. Kalau Anda nggak bisa ikhlas, nggak usah buang-buang waktu dimanapun. Gitu. Nah ini yang ingin dibangun oleh IIBF. Dan yang terakhir, murid ya berhikmat. Artinya ya tunjukkanlah gitu ya. Apa yang kita lakukan kan sebetulnya menunjukkan apa yang di dalam hati. Nah itu budaya yang ingin kita bangun. Jadi kultur ini, kultur dalam aspek keluarga, dalam aspek persaudaraan, gitu, dalam aspek hubungan guru dan murid, gitu, sehingga silaturahim itu menjadi salah satu budaya. Gitu. Nah, saya berharap apa yang terjadi pada Silatnas nanti, itu Silatnas ini di Lampung itu menjadi salah satu experience yang cukup unik yang saya berharap sebanyak-banyaknya terutama juga kader-kader yang kader-kader yang ada di jajaran pengurus gitu maupun kader-kader yang aktif gitu ya. Gitu. Yang pertama ini menjadi pengalaman yang unik gitu. Kita akan melakukan penguatan budaya, penguatan kultur. Ya. Kemudian penguatan program
Dan selain itu juga ini menjadi strategis karena kita akan memasuki sebuah patahan sejarah bagi Indonesia. Ya, keadaan akan semakin tidak pasti juga dan IBF bertekad untuk memberikan dampak positif bagi nasib agama dan bangsa kita ke depan. Ya, jadi saya berharap teman-teman bisa sebanyak-banyaknya bisa ikut ke sana. Gitu, saya akan full di sana, gitu dan kita akan bangun, kita menjadi bonding moment bagi kita, bagi teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjalanan kebangkitan kalian semua. Itu yang ingin saya sampaikan sementara. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Ihsan Fauzi Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy atas ini nasihat ya. Alhamdulillah kita sama-sama dapat 8 poin yang menjadi adab untuk kita sebagai murid maupun sebagai guru di IBF. Dan tadi juga Bapak sudah menyampaikan ajakan untuk bisa hadir ya di acara Silatnas di Lampung 11 sampai 13 Agustus nanti. Pak Happy izin kita buka pertanyaan ya Pak ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya terkait poin-poin yang tadi atau hal lainnya. Saya persilakan raise hand atau angkat tangan Bapak Ibu. Monggo. Saya persilahkan untuk 3 penanya. Silahkan. Atau langsung nyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu. Bagi yang oke. Ini ada. Oke, Pak Lazuardi. Silakan on cam, Pak Lazuardi. Oke. Ini apa namanya posisi sinyal saya kurang stabil. Mau silakan tanya. Pak Lazuardi terlebih dahulu ya. Monggo Pak Lazuardi. Ya, saya mau tanya untuk program OME yang di Solo itu, apakah nanti Pak Happy juga rawuh dan mengisi acara tersebut? Terima kasih, itu saja. Silakan Pak. Program apa Pak tadi Pak? OME. One Man Entrepreneur. Oh, One Man Entrepreneur. Ya, Mas Lazuardi, itu kan program OME itu berlangsung itu mungkin 2-3 bulan. Ya, Insya Allah saya akan hadir di antaranya. Oke. Siap Bapak, terima kasih. Oke. Berarti mau nyetirin kayaknya nih Pak. Nanti mau nyambut Bapak. Silakan, ini Ibu Mbak Endriana, monggo. Silakan unmute terlebih dahulu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ihsan, juga Pak Happy. Pak Happy, makasih kemarin pertanyaan saya di WA dijawab, jadi cukup menjadi penyemangat baru. Ini pertanyaan saya terkait dengan tema tadi, Pak Happy. Guru itu kan banyak ya, nggak cuman guru bisnis aja, kita ada guru spiritual dan sebagainya gitu. Dan guru itu nggak cuman yang satu komunitas aja gitu barangkali. Nah, pertanyaan saya adalah, misalnya ada sesuatu hal yang disampaikan oleh guru, entah itu teguran atau hal lain gitu, yang itu menyinggung kita, menyinggung dalam artian itu sebenarnya saya nggak seperti itu gitu. Apa yang harus kita lakukan sehingga itu kita sebagai murid itu tetap terjaga adab dan hikmat kita kepada beliau yang kita anggap sebagai guru itu. Itu pertanyaannya Pak Happy. Terima kasih. Baik. Mbak Indra, Mbak Endriana, Gria terampil kan? Ya Pak. Gria terampil. Ya, jadi Mbak, siapa sih guru itu?
Guru itu adalah orang yang kita putuskan untuk menjadi guru. Tidak semua orang kita putuskan menjadi guru. Kalau kita putuskan semua orang menjadi guru, kita nggak akan jadi siapapun. Ya, jadi memang ya mungkin dalam perjalanan itu kita mesti berdoa juga gitu. Kalau saya dalam memilih guru gitu, saya yang pertama itu saya lihat siapa sih yang jadi murid-muridnya, seperti apa sih murid-muridnya. Gitu. Itu yang artinya itu cara yang paling mudah ya buat saya. Gitu. Dulu ketika saya proses berhijrah gitu. Saya sering cerita di IBF ya. Dulu aku tuh datang ke satu kiai ke kiai lain gitu. Nah, saya itu quote unquote gitu ya. Quote unquote itu artinya bahasa bercanda saya. Itu saya audisi dulu gitu. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Ya Pak, saya kok begini ya, begini begitu gitu kan. Ya sedikit-sedikit saya juga ngaji lah ya. Saya tahu ayat-ayat ya, saya tahu hadis ya, saya tahu lah walaupun sedikit gitu ya, saya tahu. Tapi ketika saya tanya dan jawabannya itu tidak sesuai dengan itu, saya tinggal. Gitu. Itu audisi saya gitu. Nah, tapi apakah saya akhirnya mendapat guru yang sempurna? Enggak, gitu. Ada guru saya itu istrinya 4, ya, dan setiap kali ketemu sama saya itu, gitu, dia godain juga, gitu. Oh, Mas Evi ini kan begini begitu, ya kan. Terus saya nanya, gitu ya, saya tuh nanya, ini guru saya, ya Anda tahulah, Pacet ya, gitu ya, Pak Kiai di Pacet, itu ya, saya anggap itu beliau guru saya. Saya nanya sama beliau, Pak Kiai, apakah harus istri lebih dari 1? Oh ya enggak, gitu. Wah, itu cukup menerentangkan hati itu buat saya. Gitu, perlu saya klarifikasi juga, gitu kan. Gitu. Jadi dengan apa namanya, dengan kita apa namanya, tetap menjaga adab, kita bisa juga berinteraksi dengan baik, gitu. Nah, tetapi kalau guru yang menurut saya itu jawabannya itu menyalahi ayat, itu saya tidak memutuskan itu menjadi guru. Gitu. Nah, guru yang memberikan apa namanya kalimat-kalimat yang membuat kita itu gelisah, ya, artinya bingung gitu, apa benar gitu ya. Mungkin kita harus dalamin, ya, karena sifat dari kebenaran itu menenteramkan, gitu, memberikan ketentraman batin, ya. Nah, kalau kita dibilang kalaupun kita itu gelisahnya itu karena takut sama Allah, itu tanda-tanda iman, ya, berbeda dengan jadi ukurannya kan tetap ayat gitu ya, ukurannya tetap ayat. Jadi putuskanlah dengan siapa Anda akan berguru. Ya kalau bergaul dengan siapapun. Contoh guru yang memberikan, Anda kalau nggak siap, guru yang sama-sama spiritual, tetapi pandangannya sangat jauh berbeda, gitu. Hanya menuntut begini, apakah Anda mampu gitu memahami keduanya, ataukah Anda harus memilih salah satu? Contoh ya, satu orang guru Anda itu sufi, satu orang guru Anda itu A.A. Gim atau Yusuf Mansur gitu, yang mendorong untuk jadi kaya. Sufi itu berbicara tentang mencela kekayaan, Anda bisa bingung sendiri. Gitu. Anda harus putuskan. Kecuali Anda bisa memahami keduanya, gitu. Saya mau bermain di mana, gitu.
Gitu Mbak Endriana menurut saya. Jadi putuskanlah gitu. Maka ada tiga hal keputusan besar dalam hidup. Nomor 1, apa masih ingat Kak? Kepada siapa Anda belajar, itu akan menentukan, itu keputusan besar dalam hidup. Kalau Anda itu belajarnya gado-gado nggak jelas, di IIBF banyak gitu. Ketika dia itu nggak kemana-mana, saya tahu, saya tanya, kamu ngaji di mana? Saya bilang, kalau kamu ngaji di situ nggak usah di IIBF, nggak mempan kita. Gitu. Kalau kamu masih pakai itu. Jadi dia mengharamkan utang, mengharamkan ini. Sedangkan di utang dia itu juga banyak mesti diselesaikan. Gitu. Ada gitu. Saya bilang nggak usah di IIBF, nggak kemana-mana kamu. Gitu. Kamu pilih di IIBF atau tempat dia. Gitu. Karena pandangannya bumi dan langit. Bukan berarti salah dan benar. Saya tidak mengomentari itu. Ya, tetapi Anda mesti putuskan. Itu keputusan besar dalam hidup. Gitu. Saya dulu mohon maaf, ada satu komunitas ya yang luar biasa dan IIBF itu belajar dari situ. Tetapi komunitas ini tidak membekali para muridnya itu, satu itu dengan ilmu tentang keluarga, 2 ilmu tentang ekonomi. Jadi yang masuk ke situ, yang orangnya itu nggak siap, nggak bijaksana, cenderung ninggalin keluarganya, banyak banget. Gitu. Saya dulu ngaji di situ juga. Gitu. Tetapi apa namanya? Ya begitulah pilihan. Gitu. Jadi di mana Anda belajar, gitu, akan menentukan seperti apa hidup Anda. Kepada siapa Anda belajar akan menentukan kepada seperti apa hidup Anda. Nah, IIBF itu ngurusin orang, ya. Jadi kalau begini ya, kalau kualitas Muslim itu kan yang pertama, yang paling atas lah mungkin ya. Kalau 0 sampai 100, paling atas itu hanya ngurus akhirat aja. Dunia enggak gitu. Ya ini sufi lah, ini IIBF tidak di situ. IIBF juga bukan yang di bawah banget, ngurusin dunia aja, enggak ngurusin akhirat. IIBF bukan di situ. IIBF ada di mana kita itu. Jadi ketika Allah itu mengatakan carilah akhirat dan jangan lupa bagianmu di dunia. Gitu. Disitulah IIBF bermain. Gitu. Kenapa kok enggak di atas kalian? Enggak mampu kita. Kita itu ngurusin usaha, ngurusin begini ya. Di sanalah ini saya Abdul Qadir Jailani gurunya. Gitu. Makanya saya Abdul Qadir Jailani luar biasa. Yang kita itu Al-Fatihah saya itu ya nyampe terus, tetapi ada yang kita nggak mampu gitu. Ketika mencela menjadi kaya itu dicela, ya itu sufi, pilihan sufi, nggak salah, tapi pilihan. Ya IIBF ada di situ di tengah. Ya setidak-tidaknya kita nggak ngurusin, kita ini manusia yang masih hidup di alam dunia, gitu. Bukan berarti mencela yang di atas. Ya. Nah, banyak organisasinya itu pengusaha, tapi bermainnya itu dilepas semua, seolah-olah bahwa urusan ini nggak ada untung rugi, adanya surga neraka dan sebagainya. Ya itu sah-sah saja, tapi menurut saya kalau ngomong bisnis, Islam kan juga menempatkan profesionalisme, gitu, menghargai profesionalisme, artinya ilmu, keterampilan itu kan dihargai, gitu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kamu lebih tahu tentang urusanmu. Gitu. Urusan tanaman itu kamu lebih tahu. Gitu. Jadi ada ilmu tentang tanaman. Gitu. Nah, IIBF di situ. Ya. Gitu. Nah, Anda bisa melihat itu. Gitu. Anda bisa melihat itu. Satu tentang pilihannya, tentang kemana orientasinya. Yang kedua tentang ayat-ayat yang digunakan. Gitu. Apakah sesuai ayat atau enggak. Gitu.
Menurut saya itu sih. Ya, jadi Terima putuskanlah. kasih banyak, Pak Happy. Terima kasih banyak. Saya jadi ingat dulu banget Pak Happy pernah bilang, ya kadang murid itu juga memecat guru gitu, memecat dalam tanda kutip Pak Happy. Yang dimaksud dengan Itu memutuskan yang bahwa saya bilang. iya ya. Iya. Terima kasih banyak Kalau Pak. semua orang yang ngaku guru gini, karena semua orang gitu yang disebut guru, katakanlah semua orang yang di sekolahan itu disebut guru dan semua itu kita putuskan jadi guru, kita nggak jadi siapapun. Ya kan? Anda kalau ngomong gini lah, kalau Anda memang mau menjadi desainer, ya sekolah desain lah kira-kira yang Anda masukin gitu. Jangan sekolah roti Anda masukin juga, Anda nggak jadi siapa-siapa. Gitu. Jadi itu yang saya dalam quote unquote itu mengaudisi. Kita memutuskan dengan siapa kita belajar. Ya. Terima kasih banyak Gitu. Pak. Orang kalau yang belajar sufi ya jangan di IBF. Di IBF Anda disuruh jualan. Iya. Gitu. Itulah kira-kira. Ya, tapi makasih, Pak. ya karena kita ini nggih matur nuwun. Monggo. Baik, terima kasih Pak Happy, Mbak Endriana atas pertanyaannya juga. Ini dari Mas Eko Sakti Oktareza. Silakan Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Iya Mas. Mas Eko dari mana Mas Eko? Saya kebetulan dari Sukabumi Pak. Oh Sukabumi, monggo. Izin bertanya Pak mengenai masalah guru dan murid ya. Terkadang kita tuh ada kesulitan mencari guru ya. Kan mereka tuh termasuk di Sukabumi sendiri gitu mengenai masalah entrepreneur gitu kan. Mereka memiliki kesibukan masing-masing dan bagaimana caranya Pak untuk bisa mengganggu waktu mereka gitu kan untuk membimbing kita gitu kan, termasuk saya pribadi baru mau masuk gitu kan ke dunia entrepreneur gitu kan. Nah di situ saya izin minta caranya gitu Pak, caranya bagaimana supaya mereka itu yang udah berkecimpung di dunia entrepreneur mau mengajari kita gitu kan atau membimbing kita gitu sih Pak. Ya, Pak Happy, ini sama dengan pertanyaan yang dari Lampung. Bagaimana cara cari mentor atau guru untuk kita bangkit, khususnya cari di IIBF. Saya ingin ada orang yang mau menjadi guru saya dan menerima saya sebagai murid dari Pak Kurniawan. Pertanyaan sama Pak. Monggo Pak Happy. Oke, baik. Ada 2 poin ya Mas ya. Jadi yang pertama, nyari guru tuh nggak gampang. Dan butuh kesungguhan. Jadi kecuali kalau Anda asal guru aja gitu. Ya. Jadi kalau Anda dulu bagaimana kisah dari Imam Al-Ghazali mencari guru, ya, bagaimana banyak kisah-kisah lah, ya. Bahkan ada guru yang ingin berguru kepada muridnya yang sekarang jadi hebat guru. Itu sebuah perjuangan. Ya kalau dalam film silat itu malah wah pokoknya suruh ngapain aja mau. Gitu. Nah itu sebetulnya proses itu sendiri gitu. Kesungguhan mencari guru itu sebetulnya juga jalan-jalan keberkahan juga gitu. Jadi nggak gampang memang gitu. Nah yang kedua siapa sih guru-guru yang Anda cari nggak gampang itu gitu. Pasti guru-guru yang Anda ingin belajar yang setidaknya satu itu dia itu memang benar-benar mau menurunkan ilmunya kepada kalian. Yang kedua, dia memiliki pengetahuan. Bagaimana Anda menilai sebuah pengetahuan? Ya macam-macam kan. Bisa ngelihat siapa muridnya, bisa ngelihat
apa yang telah dilakukannya, gitu. Gitu. Nah itu aspek nomor satu. Jadi butuh kesungguhan. Gitu. Tapi saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh dan memperlihatkan kesungguhan, orang juga mau kok. Gitu. Ya, dulu IIBF itu lahir. Itu awalnya kan karena orang itu datang ke rumah saya nginep di sini, gitu nginep bawa anaknya dan sebagainya. Gitu. Nah itulah IIBF akhirnya saya nggak mungkin ini melakukan ini terus menerus, akhirnya kita bentuk organisasi IIBF. Itu yang pertama. Nah yang kedua, IIBF itu memikirkan itu sehingga IIBF itu juga mencetak guru-guru. Gitu. Ya, IIBF itu melahirkan guru-guru. Ada V-Coach, ada Foster, ada ambasador, ada segala macam. Dan hari ini itu kita ciptakan bagaimana manajemennya nih biar orang itu mencari guru itu lebih mudah gitu dengan adanya aplikasi Klik Bisnis. Aku nggak ngerti udah sampai mana itu aplikasi Klik Bisnis, kan itu ada find mentor juga gitu kan. Gitu. Jadi di situ banyak mentor-mentor. Gitu. Jadi tidak sesulit zaman dulu, paling tidak itu. Gitu. Ya, silakan Mas Ihsan bantu jawab, tambahin. Oke. Ya, Mas Eko nanti bisa download aplikasi Klik Bisnis. Nah, di situ Pak Happy juga menyampaikan banyak materi dan juga insya Allah nanti tema-tema lain yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan spesifik dari bidang yang ingin teman-teman pelajari dalam dunia bisnis, itu juga kita akan posting di situ. Oke, Bapak Ibu, saya persilahkan satu penanya terakhir. Izin sharing. Ya, silakan Pak Ahmad Mubarok. Saya unmute. Monggo, Pak Ahmad Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Ustaz atau teman-teman rekan bisnis. Pertama saya salam kenal dulu. Saya ini baru bergabung, bahkan baru ikut Zoom juga karena ada di chat sama Mas Ihsan mungkin, G. Oke, terima kasih atas silaturahimnya, atas ajakan kebaikannya. Saya Ahmad Mubarok dari Malang. Saya santri sekaligus mu'alim di pesantren Tahfidz Al-Quran, salah satu pondok pesantren di Malang. Sekedar tasdus nikmah, dulunya pernah jadi kepala sekolah. SK untuk periode berikutnya baru diperpanjang, tapi saya mengundurkan diri untuk mengambil keputusan jalan di usaha. Begitu. Jadi sekarang kami bergerak di bidang usaha furniture, pengadaan alat-alat mebeler di sekolah dan di kampus. Tapi ini usaha masih sangat kecil, namun mimpinya besar sekali karena belajar dari banyak orang, terutama pada tugas kita sebagai seorang Muslim, supaya kita menjadi Islam yang bisa rahmatan lil alamin harus kuat dulu. Salah satunya di bidang ekonomi. Saya sangat berhasrat sekali untuk bisa mengikuti jejak panjenengan yang sudah lebih dulu sukses dibanding kami. Nah, ya jadi apa yang kami sampaikan ini sebatas curhatan dan mohon doanya. Mudah-mudahan langkah kami bersilaturahim dengan panjenengan semuanya, dengan doa panjenengan semuanya, saya bisa ngikutin jejak panjenengan yang mungkin jauh lebih sukses dibanding kami. Yang kedua, kami ada problem. Kami ini mulai usaha dari nol, dan sekarang ini masa seakan-akan kami dalam tanda kutip ditantang untuk bisa berkembang. Kami baru mendapatkan pinjaman ruko untuk kami bisa display. Selama ini kami jual online. Alhamdulillah sudah sampai ke beberapa daerah untuk pengiriman barang-barangnya. Namun sekarang ini sedang kebingungan karena diberi kesempatan untuk bisa display. Saya juga tergabung di Siplah juga secara online. Sekarang display dan ada ketakutan yang paling mendasar adalah tentu soal modal.
Jadi saya seakan-akan ditantang untuk besar, tapi ada ketakutan dari sisi kemampuan secara modal, itu satu. Yang kedua, ketakutan dalam mempekerjakan atau menambah. Tentunya kalau saya mengembangkan usaha saya, maka item salah satunya itu adalah menambah karyawan segala macam itu ada rasa ketakutan, takut nggak cukup. Pendapatan kami yang selama ini cuma segitu gitu, kalau kami mempekerjakan pegawai, sedangkan kami butuh itu sebenarnya. Kalau mau berkembang itu butuh itu, tapi kami khawatir kami tidak bisa berlaku adil pada pegawai kami. Begitu mungkin sebagai pembuka dan mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih Mas Ihsan dan Mbak Usatid. Baik, terima kasih. Ya, Pak Happy, monggo. Ya, ini Mas Mubarok, di dalam bisnis itu ada tiga ya, ada tiga hal yang harus dibangun kompetensi itu. Yang pertama itu how to fund, bagaimana kita membiayai, ya membiayai segala macam, itu membiayai operasional, membiayai investasi, gitu ya. Yang kedua itu how to operate, bagaimana kita mengoperasikan, bagaimana kita itu ngatur stok, ya, delivery, membuat gitu atau merekrut karyawan, gitu ya. Itu apa namanya termasuk dalam how to operate. Yang ketiga itu how to sell. How to sell itu bagaimana kita menjual. Nah, kesalahan pada umumnya orang itu memulai itu dari how to operate. Bagaimana kita udah kepikirannya ruko dulu, udah punya, jadi yang semua itu cost gitu. Nah, kita pada banyak umumnya itu juga menganggap bahwa persoalan kita itu ada di how to fund. Nah, IIBF memiliki formula yang sederhana bagi para pemula-pemula, bahkan bagi para yang senior tapi mau masuk jenis bisnis baru gitu. Apa itu? Yaitu konsepnya adalah sell it before you build it. Jadi kalau Anda itu masih jualannya kecil, nggak usah mikir-mikir yang cost-nya gede gitu. Anda akan kesulitan di situ. Ya, Anda jualan aja dulu. Kalau Anda jualan gitu, wah, aku udah dapat order nih gede itu 1 miliar. Itu keuntungannya sekian. Itu yang namanya barang yang itu gampang dicari. Funding gampang dicari. Gitu, cari investor ya gampang gitu. Jadi saran saya Anda belajar dulu jualan yang benar gitu ya. Sell it before you build it. Banyak orang jatuh karena build it before you sell it. Gitu, bangun pabrik dulu, pakai ruko dulu, ini semua gitu. Cost semua, kita jualan gitu nggak bisa atau jualannya itu tidak memenuhi. Anda pasti kesulitan. Ya, tapi di IBF itu panjang, Mas, ya, panjang gitu yang orang itu belajar bertahun-tahun. Jadi sebetulnya itu jawaban pendek aja, tapi sebenarnya belajarlah gitu, nanti Anda akan dapat jawaban sendiri gitu. Belajarlah yang rajin ya. Menjadi pengusaha itu nggak gampang. Pengusaha itu orang pilihan gitu. Dan pengusaha itu bukan tentang mencari duit sebanyak-banyak. Pengusaha itu adalah bagaimana kita itu mengambil tanggung jawab, bagaimana kita melatih mentalitas, bagaimana kita itu berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita itu bisa menepati janji-janji kita, bagaimana kita mengambil tanggung jawab kepada yang sebenarnya Anda nggak harus bertanggung jawab gitu. Ya, Anda bisa hidup sendiri, tapi Anda mau nggak mau Anda ambil tanggung jawab yang lebih besar. Itulah kehormatan seorang pengusaha. Ya, jadi makanya membangun mentalitas kaya gitu ya. Jadi menjadi pengusaha itu sebuah perjalanan gitu, nggak bisa dikarbit. Gitu. Disitulah IBF menjadi teman Anda untuk belajar, untuk menemani perjalanan Anda. Demikian dari saya. Silakan Mas. Ya,
Ya, sembah nuwun. Ya, Mas Ahmad Mubarok nih wajib ikut di Silatnas besok ya. Insya Allah. 11 sampai 13 Agustus. Bapak Ibu bagi yang belum terdaftar di Silatnas Lampung, nanti bareng Pak Happy dan juga guru-guru lainnya yang akan ikut serta di rangkaian acara Silatnas. Sehari di hotel, terus sisanya di pulau ya. Itu nanti ada kegiatan seru ya nanti di acara Silatnas nanti. Ini satu pertanyaan terakhir, Ibu Astuti, saya persilahkan nih sebelum ini, monggo. Silakan, Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk kesempatan dan waktu yang diberikan ke saya. Untuk Pak Happy, salam hormat dari saya, Pak. Saya dari Surabaya. Begini Pak Happy, tadi kan saya sempat dengar itu buku, saya kan kebetulan juga senang membaca ya Pak, buku-buku itu. Bapak kan bilang buku itu yang ada hujahnya gitu kan. Di dalamnya Pak, startup untuk bisnis, kemudian yang hujahnya yang kira-kira bisa mungkin pada mana ketika membaca buku itu kira-kira apa ya Pak betul? Aku nggak dengar ya, putus di tengah. Putus Ibu, diulang pertanyaan intinya Bu. Silakan Bu. Iya, pertanyaannya kan tadi Pak Habib pernah mengatakan tadi buku itu kan hobi baca Pak. Jadi apa kira-kira untuk ini saya baca buku. Nah, jadi buku yang kita baca. Diulang Ibu, masih Iya, putus-putus. buku yang kira-kira bisa direferensikan dari Pak Happy itu yang ada hujahnya dan kemudian ada nilai-nilai untuk startup bisnis itu apa ya Pak kira-kira Pak Happy? Itu aja. Buku yang direferensikan untuk dibaca oleh pengusaha. Dan ada nilai hujahnya Pak. Tadi Bapak dekat sama ayat ya Bu ya. Ya, maksudnya yang tadi yang kira-kira pernah Bapak baca dan mengena banget gitu kira-kira apa Pak? Saya mungkin bisa direferensikan untuk buku-buku tersebut Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, yang saya maksud itu buku sesuai hujah atau setidaknya itu tidak bertentangan dengan hujah. Gitu ya. Jadi kalau tidak bertentangan artinya ya dia kita anggap sesuai lah gitu. Sebagian besar buku-buku itu kan sebetulnya buku itu berevolusi ya, tidak berevolusi. Paling banyaknya itu buku yang berevolusi dari satu teori gitu, teorinya berkembang, tapi sebetulnya kutip mengutip aja itu yang paling banyak ya. Contoh tentang marketing. Marketing ini buku pertamanya itu siapa gitu ya, gitu itu kan ya kalau tokoh-tokohnya kita tahu ya, kita tahu banyak lah tokoh-tokohnya, tetapi di antara mereka yang dibicarakan kan positioning misalnya, target market, ya itu aja. Siapa orang yang pertama kali ngomong target market gitu. Nah, itu sebagian besar buku seperti itu. Bukan sebagian besar, buku-buku bagus itu seperti itu. Ada buku-buku yang sama sekali tidak inspiring, itu yang paling besar. Gitu. Nah, ada buku lain gitu, yang buku itu merupakan teori gitu, teori yang biasanya teori-teori yang muncul gitu ya. Nah, itu yang kita mesti lihat gitu, apakah sesuai hujah atau tidak gitu. Kalau buku itu sifatnya umum-umum aja gitu, ya kita anggap aja tidak melawan hujah gitu. Tapi ada buku yang memang mengandung unsur-unsur gitu, melawan hujah. Contohnya adalah The Secret, itu contoh yang pertama.
Ya, The Secret itu berbicara tentang bagaimana alam menjawab. Gitu. Kalau kita bayangkan alam menjawab, gitu. Nah, apa bedanya kita itu menuhankan alam dengan menuhankan batu, gitu. Itu bagi orang-orang yang IIBF sangat hati-hati terhadap hal-hal itu. Ya, kita nggak pakai. Contoh yang lain, buku yang luar biasa. Ini kebetulan buku-buku seperti ini itu luar biasa, sangat populer ya. Buku apa nama Think and Grow Rich itu ada bagian yang tidak sesuai dengan itu. Ya saya Anda Napoleon Hill ya, gitu. Itu ada bagian yang nggak bisa kita pakai, nggak boleh. Gitu. Ada buku juga yang luar biasa. Semua orang kaya di Amerika itu baca, bukunya tipis. Namanya The Rich Man from Babylon. Itu nggak sesuai aja. Itu di IBF itu dihapus, gitu ya. Yang seperti itu. Yang lain-lain buku umum ya silahkan Ibu pakai, gitu ya. Nah, kalau referensi buku banyak ya Bu ya, banyak sekali gitu. Contoh gitu ya. Tapi Ibu ada di mana dulu gitu ya. Kalau startup ya baca buku-buku yang sederhana gitu. Buku-buku yang sederhana ya. Di bidang apa dulu? Apakah kalau saya saran sih apa namanya kalau ngomong startup itu mulai dari marketing ya gitu, marketing gitu, kemudian ya kan how to sell gitu. Jadi kalau ada how to fund, how to operate, how to sell, Anda mastering di how to sell ya. Ada buku yang hebat gitu. Saya kasih tahu bukunya itu, judulnya mungkin yang paling sederhana itu buku-buku yang ditulis oleh Seth Godin. Itu buku-buku itu saya rekomendasikan. Gitu Bu Astuti. Oke, terima kasih Pak Happy atas jawabannya. Baik, sebelum kita tutup dan pesan penutup dari Pak Happy, mungkin ada laporan dari panitia. Pak Wawan silahkan untuk memberikan update. Mohon izin Pak Happy. Silahkan Pak Wawan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Happy, Mas Iksan. Saya Wawan dari Lampung, salah satu panitia untuk Silatnas di Lampung bareng Mas Eko Setiawan. Tadi banyak pertanyaan, banyak materi dari Pak Happy dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Nah, di Silatnas tanggal 11 Agustus nanti, momen yang tepat untuk kita saling sharing bersama teman-teman pembisnis lainnya. Jadi di situ kita bisa bertanya dan sharing ke semua pembisnis yang nanti yang hadir di Silatnas nanti, sekedar info. Dan mungkin kan Bu Dharma sempat ke Lampung ya Mas Iksan ya. Yep. Mungkin bisa satu kapal di saat ke pulau, bisa satu kapal dengan poster-poster kan, atau dengan pembisnis-bisnis kuat lainnya. Jadi bisa bertanya seputar bisnis-bisnis teman-teman nanti untuk memperkuat bisnis teman-teman gitu Mas Iksan. Dan mau laporan juga tentang pendaftaran. Alhamdulillah yang ngelis sekitar 300-an orang lebih, dan yang sudah DP sekitar 140 orang. Itu data terakhir awal bulan 95 orang Mas Iksan, cuman sekarang alhamdulillah sudah 140 orang. Jadi untuk teman-teman kader-kader IBF yang belum daftar, jangan lewatkan kesempatan Silatnas tahun ini, karena insya Allah Silatnas tahun ini banyak disiapkan waktu-waktu dan momen-momen untuk teman-teman saling sharing dan saling ngobrol, berbicara tentang seputar membangun diri dan membangun bisnis. Itu Mas Iksan. Mungkin ada tambahan dari Mas Eko, Mas Iksan, dan Pak Happy. Makasih. Oke,
terima kasih sudah ada 300 yang ngelis ya, Mas Wawan. Jadi untuk teman-teman yang belum join, belum ngelis, belum daftar, silahkan diklik link yang tadi kami posting di kolom chat ya. Ada 5 admin sesuai daerah atau wilayah masing-masing, nanti akan dibantu koordinasikan, termasuk mungkin komunikasi atau koordinasi transportasinya ya. Ada yang berapa bus nih dari daerah mana gitu, itu nanti akan dikoordinasikan bersama sehingga dari berangkat sampai nanti nyebrang kapalnya gitu ya, mungkin terus nanti tiba di Lampung dan teknis lain sebagainya akan dibantu atur di admin tadi. Baik, saya persilakan Pak Happy untuk menyampaikan pesan penutup di acara malam ini. Baik, terima kasih. Jadi ingin menggarisbawahi bahwa kita di IBF itu yang kita bangun adalah sebuah kultur. Ya, kalau saya selalu meyakini bahwa ilmu itu aja nggak cukup. Ilmu bisa dicari, gitu. Tetapi keberkahan adalah persoalan tersendiri. Makanya untuk mencapai kebangkitan, mencapai keberkahan hidup, ya kuncinya adalah kita mendekatkan diri dengan ayat. Silatnas kita tempatkan sebagai salah satu bonding moment buat keluarga-keluarga untuk saling mendekatkan diri, dan kita hidup gitu, pulang dari Silatnas kita semakin yakin ya, hidup itu bukan tentang diri kita sendiri, tetapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ada satu dialog yang oleh guru saya gitu disampaikan ya. Guru saya ini dulu belajarnya itu kepada pendiri Gontor gitu. Beliau ditanya gitu, kamu tahu nggak orang penting itu apa? Jadi murid-muridnya itu menjawab, presiden orang penting, ulama orang penting. Semua jawaban murid-murid itu salah semua. Beliau mengatakan bahwa orang penting itu adalah orang yang mampu menempatkan atau mementingkan kepentingan orang lain. Mementingkan kepentingan keluarganya, mementingkan kepentingan sahabat-sahabatnya, mementingkan kepentingan dari saudara-saudaranya sama muslim. Ya, mudah-mudahan kita di IBF dengan semangat membangun diri, membangun keluarga, membangun usaha, membangun agama dan bangsa, mengantarkan kita menjadi orang yang termasuk orang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh keluarga kader IBF di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di Lampung pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Happy atas nasihatnya ya di pengajian bisnis kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau memang akan dijadwalkan lagi, nanti kita akan informasikan. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Happy kepada kita semua nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelum Silatnas. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mendaftarkan Silatnas, silahkan diklik linknya ya. Nanti saya juga akan bantu japri kepada teman-teman semua untuk proses dari pendaftaran Silatnas Lampung ini. Sebelum ditutup, Pak Eko, silahkan. Saya berikan waktu pesan penutup nih dari Pak Eko. Mana nih, Pak Eko? Terima kasih Mas Ihsan. Bismillah, kawan-kawan sekalian, mari kita hadiri ya segera untuk mendaftarkan diri Silatnas di Lampung, karena Silatnas di Lampung insya Allah beda. Bela Indonesia, beli Indonesia. Gitu, Bela Indonesia, beli Indonesia. Oke, ini
Pak Jamhur nih, Pak Sekjen, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini ada Baik, fotonya soal tadi di flyer, Pak. ya terima kasih Mas Isan. Ya, sahabat pejuang di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama hadir dan sukseskan acara Silatnas di Lampung ya. Ini Silatnas pertama di luar Pulau Jawa. Jadi mari kita hadir, daftar, dan sukseskan Silatnas di Lampung. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya sapa dari Jatim, Mas Diki. Halo Mas Diki. Halo ya Mas Isan. Ya, dari Jatim berapa bis nih Mas Diki? Kita tembak nih Mas Eko sekarang ya. Doakan sebanyak-banyaknya nih dari Jawa Timur Mas Isan. Amin, 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 amin. Insya Allah ya. Ya, pesan buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, yuk kita gabung bersama Silatnas tanggal 11 sampai 13 Agustus bulan depan. Oke, 11 sampai 13 Agustus di note ya di Jawa Timur ke Mas Diki dan pimpinan wilayah IBF di Jawa Timur. Saya mau sapa Kang Mukhlis, Mas Mukhlis ya atau Pak Mukhlis nih. Pak Mukhlis silahkan, Jogja nih. Assalamualaikum. Siap, Pak Mukhlis. Berapa bis nih dari Jogja nih? Banyak bis yang mau berangkat dari Jogja. Bisnya aja atau sama kantornya? Gini, yang jelas gini, beberapa kali menjadi panitia Silatnas tentu saya tahu effort yang dikeluarkan teman-teman IBF Lampung saat ini sungguh sangat luar biasa. Jadi saya tetap mendoakan, tetap support teman-teman di Lampung, tetap semangat. Insya Allah biasanya sudah menjadi kebiasaan teman-teman. Setelah ini maka akan banyak yang daftar. Itu yang menjadi kebiasaan setiap kali kita menjadi panitia. Nah, kami juga insya Allah mendoakan dan ikut mensukseskan insya Allah semakin banyak yang hadir. Jadi ini experience yang mungkin akan sangat berbeda. Kita harus nyebrang pulau dari Jawa ke Lampung. Kemudian akan ada pengalaman yang banyak nanti akan terjadi di Lampung. Saya sudah dapat bisikan dari beberapa teman, wah nanti acara di Lampung insya Allah akan lebih spektakuler dari beberapa waktu yang sudah kita pernah adakan. Insya Allah kami akan mengajak banyak teman dari Jogja. Demikian, Mas. Ya, ada endorsement dari mantan Ketua Panitia Silatnas sebelumnya bahwa Silatnas tahun ini akan lebih spesial ya. Pertama kita dari Jawa nyebrang dulu ke Sumatera, nanti dari Lampung juga diseberangin lagi ya. Nah, 2 kali nyebrangnya ya. 2 kali nih. Masya Allah. Oke Mas Wanto nih, saya mau tanya. Mas Wanto, mana nih tadi? Mas Ruswanto, gimana Jawa Timur, Jawa Tengah? Ya Mas Isan. Siap, Jawa Tengah berapa bis ini Mas? Insya Allah kita maksimalkan ke saudara-saudara Lampung. Untuk teman-teman Jawa Tengah, ini acara kita ya, acara keluarga kita sendiri. Jadi, yuk mari kita luangkan waktu kita untuk bersama keluarga kita untuk hadir bersama-sama di Lampung. Insya Allah Mas Iqbal, Jawa Tengah menuju ke Lampung, insya Allah. Masya Allah, amin ya. Jawa Tengah nanti bisa paling banyak tuh Mas Eko, nanti tinggal ditagih ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Ditunggu di Lampung. Ya, ini saya mau tanya Pak Dokter Udi. Pak Dokter Udi, kapan ini ke Lampungnya ini membawa pasukan ya? Ya, insya Allah Bang Ihsan. Ini Jawa Tengah masih gerilya nih. Siapa-siapa yang berkesempatan untuk hadir di Lampung, insya Allah. Kalau saya pribadi, saya usahakan karena melihat kabar dari Lampung ini luar biasa. Jadi pengen lihat meskipun sudah berulang kali ke Lampung, kayaknya nggak ada bosennya ini kalau datang ke Lampung. Ada daya tarik yang berbeda.
Itu Mas Iksan. Siap ya. Nih Mas Agus Langgam, mau bawa berapa bis ini Mas Agus? Ini kita todong langsung Mas Eko ya. Kalau saya bahagia karena Silatnas semakin lama semakin baik gitu kan, semakin menggurita insya Allah. Gitu. Ya itu aja dulu ya, coba nantilah. Kalau saya sendiri insya Allah. Bismillah. Ya, yuk kita giring Ya, semoga lancar. sahabat-sahabat kita semua ya. Siap. Nih, Insya daerah Allah. mana nih yang belum saya tembak ini? Mas Wanto udah. Jawa Barat belum, Jawa Barat. Jawa Barat di mana Jawa Barat? Silakan raise hand Jawa Barat. Saya juga Jawa Barat sebenarnya Depok ya, tapi mana nih? Biar yang punya kerajaan nih Jawa Barat. Jawa Barat. Itu info jelasnya silakan di kolom chat, itu ada daerahnya masing-masing ya. Nanti biar dibantu oleh semua admin ya. Mas Muksin tadi ada yang mau disampaikan? Mas Muksin ini dari mana? Oh, Pak Masri Tangerang. Siap, Pak Masri siap setelah ini ya. Silakan Pak Muksin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muksin dari Lampung. Oh siap Pak Muksin. Wah ini mau kasih hadiah apa nih dari Lampung nih? Silakan Pak Muksin. Hanya ingin menyampaikan, banyak teman-teman itu yang beranggapan bahwa Lampung itu jauh. Iya. Lampung itu jauh katanya. Ya. Apanya ya? Setuju ya? Padahal Lampung itu sangat dekat sebenarnya. Ya. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Jadi kalau dari ujung Jawa di Pelabuhan Merak itu nyebrang kurang lebih 1 jam. Betul. Nyebrang 1 jam. Sampai lokasi 1 jam. Bahkan kurang dari 1 jam. Jadi ayo rame-rame datang ke Lampung. Ya, tuh cuma 2 jam kalau dari ujung Jakarta, ujung Jawa ya. Tapi Ya. kemarin saya nyoba tuh naik kapal itu sampai 7 jam, Mas. Oh, gelombang pasang. Tapi di pertemuan pertama saya langsung belajar ada strateginya ternyata untuk naik kapal pas kemarin. Seasonnya bukan liburan ini. Insya Allah. Pas liburan, kalau pas liburan biasanya memang antri. Gitu kan. Oke. Nanti dikasih tipsnya ya Mas ya untuk yang jalur darat supaya lebih cepat sampainya ya. Bang Jamur kayaknya kemarin sampai ketagihan pengen naik kapal lagi ya. Itu aja mungkin. Ditunggu di Lampung. Oke, Pak ini Sukoharjo siap. Wah, alhamdulillah ya. Sukoharjo siap nanti berapa bis ya untuk kita ke Lampung ya. Mana Pak Masri nih? Oke, Palembang ya, Palembang berapa bis nanti tolong diarahkan. Ayo daerah mana lagi yang mau saya tembak ini? Orangnya ada di sini atau tidak pengurus? Nih Mas Sodik mau nembak siapa nih Mas Sodik? Masih ada atau? Oh iya Mas Sodik sudah. Nah, Pak Usep Sukabumi gimana Pak Usep? Insya Allah siap. Untuk saya pribadi dan rekan-rekan insya Allah ada yang berangkat ke sana. Alhamdulillah. Allah 2 mobil lah. 2 mobil bis ya. 2 mobil. Siap Pak Ihsan. Ayo, daerah mana lagi nih yang mau menyatakan siap? Silakan nyalakan mic-nya ya, Bapak Ibu. Ya, Jawa siap ya. Dari Kalimantan, mana nih Kalimantan? Ya. Oke. Dari Kalimantan ada atau dari Sulawesi? Ya, nanti Mas Eko kita sama-sama masifkan ya informasinya. Insya Allah
1000 tuh bisa lah ya. Tadi aja di Zoom ini sudah 400. Ya kalau udah bawa keluarga itu udah 1000 lebih tuh Mas Eko ya, insya Allah ya. Nanti kita optimalkan, panitia terus semangat ya mengarahkan dan menginformasikan terus-menerus kepada seluruh kader IIBF di seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan tadi informasinya jelas dan teman-teman juga bisa mendapatkan, mumpung masih ada waktu 1 bulan ya, untuk kita persiapan dalam rangka ikut acara di Silatnas tahun 2023 di Lampung nanti. Wah, Kebumen hadir Bapak Diono, makasih. Nanti hadir dan daftar ya, dan bayar DP ya Mas Eko ya, biar atau bayar lunas langsung, biar nanti tadi panitia lokal, karena ini berapa pulau yang mau disewa nanti Mas Eko, nanti tergantung dari data yang teman-teman kasih. Ya, alhamdulillah Kebumen sudah daftar. Yuk Pak, ditambah lagi apa ya? Mas Awam belum daftar, Mas. Nah, tuh. Aduh, ada Bu Dharma saya. Mas Eko, saya juga daftar ya. Saya sendiri yang malah yang... Tapi saya pasti datang Mas Eko, insya Allah ya. Alhamdulillah. Tuh, ada suara Bu Dharma, saya jadi malu. Aman Bu, aman Bu, aman Bu. Nah, Bu Dharma siapa lagi Bu nih? Pengurus atau guru-guru daerah nih yang belum daftar Bu? Bu di Mas Awam Kebumen. Mas Awam Kebumen, mana nih Mas Awam? Atau... Belum respon. Oke. Mas Awam belum ada ya. Terus yang lain? Kebumen tuh disebut-sebut. Mas Pras. Mas Pras lagi di Saudi Bu, on the way ke sini katanya Bu. Siapa lagi Bu Dharma? Yang Jajak juga masih di Mekah. Dulu ini. Pemalang Pak Isro ada. Nah, Pak Isro, mana Pak Isro? Mana Pak Isro kemarin sudah janji mau DP. Ini nih Pak Isro nih. Ya, Pak Isro ditunggu, langsung daftar. Pemalang. Siapa lagi Bu Dharma yang diingat? Ini saya lagi lihat semua. Langsung pada rename ini kayaknya di akunnya ini ya. Aduh, diopiak-opiak sama Bu Dharma nih. Ayo nanti. Apa kabarnya dokter? Assalamualaikum Bu Dharma. Nah, Dokter Udi. Ditunggu tuh sama Mas Eko. Siap. Siap. Aduh. Mas. Bu Dharma nggak munculin video, tapi suaranya bikin ngeri ya Pak Dokter Udi ya. Enggak juga, biasa. Serak-serak becek. Yang lain ya. Difiksasikan berapa bis biar mempermudah panitia ya. Apalagi tadi kapasitas hotelnya 1000 ya Mas ya. Nah itu tentu supaya eksekusinya mudah, kita prepare sebaik mungkin ya, supaya nanti pas pelaksanaan juga, karena spesial nih tahun ini ada kita nyebrang pulau mungkin dari Jawa ke Sumatera atau dari pulau lain ke Sumatera, lalu nanti akan diseberangkan lagi ke pulau mana Mas? Pahawang. Pahawang. Pahawang ya. Pahawang. Nah, Pulau Pahawang loh. Ini liburan atau ya ini kayaknya kesannya lebih ke liburan ya? Iya, Mas Aji Pekalongan nih, saya tunggu datanya. Nah, Mas Aji. Cilacap, suaranya mana Cilacap? Insya Allah siap, Pekalongan. Pekalongan Berapa siap orang, Mas? katanya. Pekalongan, ya minimal kalau untuk yang pengurus ya. Insya Allah Bu Dharma. Setelah ini Kadernya kita diajak. dapatkan. Kader diajak ya. Mas Ihsan, ketua-ketua DPD dan keluarganya ini wajib hadir, Mas. Semua ketua DPW dan DPD, karena kita ada konsolidasi nasional dengan Pak Presiden IBL, khusus semua ketua DPD dan keluarga, ketua DPD dan DPW. Oke, ketua DPD dan DPW itu dimention khusus sama Bu Dharma untuk hadir. Juga seluruh kader ya yang hari ini hadir, juga besok wajib hadir.
di acara Silatnas nanti. Ada ya bisik-bisiknya seru pokoknya. Itu di Pulau Pahawangan nanti kita nginap 1 hari ya, Mas Eko ya. Kita nginepnya di Bensam, Benteng Samudra, di Pantai Bensam nginepnya. Oke, nginepnya di pantai ya. Bensam, Benteng Samudra. Ya, Benteng Samudra. Itu, wah, saya nggak berani nanya biar nanti penasaran aja ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu udah pernah sering ikutan Silatnas, mungkin bukan aura ya, mungkin lokasinya, fasilitasnya itu udah mulai kebayang, tapi nanti di Lampung itu spesial pokoknya insya Allah. Ya, di Benteng Samudra. Silakan searching di Traveloka atau di tiket.com Benteng Samudra ya. Kalau ada. Oh iya, Mas Ihsan. Ya, Mas Eko. Kepada saudara-saudaraku, kawan-kawan ya se-Indonesia, diharapkan untuk segera mendaftar. Nah, itu segera mendaftar biar datanya cepat kami dapatkan. Karena kawan-kawan yang dari luar Lampung ini kan pasti kita siapkan penginapan begitu. Nah, terus dan lain-lainnya lah. Nah, semakin cepat daftar itu kami terima, nah kami panitia di sini siap-siapnya itu jadi semakin maksimal kan seperti itu. Jadi pas hari H nanti kita tidak terus tersibukkan dengan tempat nginep dan lain sebagainya, termasuk perlengkapan kayak baju dan lain sebagainya. Ini kan harus kita produksi dari awal biar ukuran dan lain sebagainya itu seperti yang kita harapkan. Maka dari itu harapannya kawan-kawan untuk segera mendaftar seperti itu. Ya itu. Terus mohon gimana? Lanjut Mas. Setelah itu ya diharapkan untuk bisa membantu panitia ya untuk menyampaikan informasi ini kepada semua kader AIBF yang ada di lingkungan kita masing-masing. Karena acara ini sukses ya karena kita juga, yaitu semakin kita itu gencar untuk menyampaikan informasi ini kepada saudara kita, insya Allah semakin banyak yang tahu. Dan yang selalu kami pegang di pemikiran kami Bapak sekalian, apa yang disampaikan Bu Dharma, sesungguhnya ketika kita mengajak kawan kita itu bisa jadi ini adalah jembatan kawan kita mendapatkan hidayah, kan kita tidak tahu. Nah di sini adalah dakwah sesungguhnya. Nah itu ketika kita ngajak kawan kita, di situ kawan kita dapat hidayah, kan seperti itu. Makanya mengapa kami terus seperti itu ya karena bisa jadi momen seperti inilah yang sangat dicari ya oleh saudara-saudara kita. Jadi mari kita saling bahu-membahu seperti yang saya katakan di awal tadi untuk merapatkan barisan ya, saling mengajak ya untuk kebaikan. Mudah-mudahan ketika Silatnas ini sukses itu ya untuk kita, untuk keluarga kita IBF. Insya Allah seperti itu. Itu Mas Ihsan. Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi kita lihat ya, orang Lampung itu sangat semangat luar biasa. Saking semangatnya tadi flyer dan lain sebagainya itu juga ngedadak luar biasa ya. Dan materinya mau asal ditempel hadir semua ya. Tapi alhamdulillah hari ini 400 Mas yang hadir dan tadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya, semangatnya orang Lampung tentu menjadi inspirasi untuk teman-teman di daerah ya yang hari ini menjadi pengurus di DPD maupun di DPW maupun Anda mungkin sebagai kader, menyemangati teman-teman sahabat-sahabat IBF yang lain untuk bisa hadir di acara Lampung nanti supaya kita kecipratan berkah jadi jalan hidayah teman-teman pengusaha di Indonesia. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang hari ini belum mendaftar segera mendaftar dan juga ajak kader-kader untuk bisa ikut ya dalam rangkaian acara Silatnas AIBF di Lampung tanggal 11 sampai 13 Agustus 2023. Oke. Kalau dengan keluarga harus ada diskon. Nah, monggo dijapri aja adminnya ya. Kalau diskon dan lain sebagainya silakan dijapri ke admin untuk informasi atau follow up terhadap kebutuhan pendaftaran Bapak Ibu semua.
Ya, saya kira insya Allah Mas Eko setelah ini ratusan orang, bahkan nanti insya Allah mencapai ya 1000 itu berbondong-bondong kader-kader IBF se-Indonesia bisa ikut serta di Silatnas besok ya. Amin. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Happy masih hadir. Terima kasih banyak Pak Happy, Pak Jamhur, Sekjen IBF dan juga pengurus-pengurus pusat, wilayah maupun daerah. Teruntuk panitia di Lampung ya, Pak Eko dan sahabat-sahabat IBF di Lampung yang saat ini menjadi panitia Silatnas nanti. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita sama-sama berikhtiar untuk kesuksesan Silatnas IBF di Lampung 11-13 Agustus nanti. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan atas penyelenggaraan acara malam ini. Untuk sahabat-sahabat semua, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan. Sami-sami Mas Rus. Terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih semuanya. Kartu tanda masih dari Arab itu.